Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Nama saya Makto Putra, biasa dipanggil Makto. Saya adalah relawan PMI, khususnya relawan PMI Kota Tangerang, dan pada saat ini saya juga tergabung dalam relawan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tangerang. Bergabung di Palang Merah Indonesia berawal dari dulu masa sekolah, ada yang namanya Palang Merah Remaja atau PMR. Dulu ketika sekolah ya ikut bergabung karena memang penasaran aja bagaimana sih caranya nolongin orang gitu, karena memang kebetulan orang tua dulu punya latar belakang di dunia medis juga, tapi bapak dulu di farmasi, jadi ya mungkin secara kebetulan juga saya ikut tertarik dan ya ikutlah coba masuk di PMR. Setelah lulus dari sekolah diajak bergabung sama senior saya di PMR dulu, suruh ikut bergabung di relawan di PMI Kota Tangerang, khususnya di Kop Sukarela. Nama relawannya adalah KSR, Kop Sukarela PMI Kota Tangerang. Bergabung saya dari tahun 2017 di akhir semester, di sekitar bulan
dari sekolah diajak bergabung sama senior-senior saya di PMR dulu, suruh ikut bergabung di relawan di PMI Kota Tangerang, khususnya di Kop Sukarela. Nama relawannya adalah KSR Kop Sukarela PMI Kota Tangerang. Bergabung saya dari tahun 2017 di akhir semester. Di sekitar bulan Agustus, September saya bergabung dan mengikuti pendidikan dan pelatihannya sebagai anggota Kop Sukarela. Diklat angkatan 9 itu adalah angkatan saya. Kalau tidak salah pada saat itu dari bulan September hingga akhirnya dilantik pada bulan Januari. Masa diklatnya sendiri bisa dibilang hampir 3 bulan. Lalu berikutnya ada masa pengabdiannya, lalu kemudian dilantik di bulan Januari. Yang seru dalam mengikuti kegiatan di PMI dalam bergabung, apalagi pada saat dulu pendidikan dan latihan, akhirnya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, banyak mendapatkan kawan-kawan baru dari berbagai latar belakang, khususnya dari berbagai latar umur yang memang kebetulan pada saat itu saya termasuk yang termuda. Kelahiran tahun 99, masih baru lulus sekolah langsung ikut bergabung, sementara teman-teman seangkatan saya sudah ada yang menikah, umurnya di atas 25 tahun, sudah ada yang lulus kuliah, bahkan saya baru masuk pada saat itu kuliah. Ya seperti itulah, bahkan ada yang sudah punya karir yang baik, itu beberapa teman-teman saya, dan itu yang akhirnya mencoba, ya mau gak mau saya harus mencoba membaur kepada mereka-mereka yang memang punya latar belakang yang cukup banyak pengalaman kehidupannya dibandingkan saya. Seperti itu. Ke arah Pasar Malabar, terus Pasar Malabar ke arah Jalan Bayem, Jalan Bayem terbalik lagi ke Kecamatan Cibodas ke PT Kokoa, dia patokan PT Kokoa, lupa nama jalannya, terminal kan? Iya sih. Tadi kan kita balik itu cuma Sinta, oh iya tadi juga ngelewatin yang dari terminal Sinta, itu RS Mali. Beringin, RS Mali. Beringin itu sepanjang jalan itu, sepanjang jalan saya ini. Berarti yang benar-benar pendidikan dan latihan di Palang Merah Indonesia, khususnya di Kop Sukarela, itu banyak berkaitan dengan kebencanaan, praktek-praktek kemanusiaan di ketika terjadi bencana itu banyak dipelajari. Ya nggak cuma sekedar pertolongan pertama, nggak cuma sekedar first aid, tapi bisa sampai ke evakuasi, terjun ketika banjir, contohnya masuk ke medan banjir dengan perahu. Bahkan ya bisa dibilang beberapa kasus mungkin senior-senior saya dengarnya ada yang ya entah perahunya terbalik kah, entah dia jatuh ke air lah ketika banjir, itu mengikuti medan-medan yang memang bisa dibilang cukup berbahaya seperti itu. Bahkan nggak cuma di banjir, kebakaran pun juga dipelajari begitu, bagaimana cara masuk ketika ada kebakaran, apa yang harus kita lakukan sebagai relawan Palang Merah Indonesia. Itu ya
bisa sekedar memberikan pertolongan pertama, entah itu ke petugas damkarnya kah, atau mungkin ke korbannya, atau mungkin kita bisa sampai ke asesmen, atau bisa dibilang mendata apa yang dibutuhkan korban-korban, ya entah itu nanti korbannya ketika kebakaran lemarinya atau baju-bajunya hangus terbakar, maka kita bisa memberikan bantuan, atau mungkin rumahnya habis terbakar, maka kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mungkin dengan lurah atau camat, ya supaya nanti si terdampak ini atau penyintas yang kebakaran tersebut rumahnya bisa dibangun kembali. Seperti itu. Saat ini di tahun 2020 sebagai relawan percepatan penanganan COVID-19 di tim Palang Merah Indonesia yang bergerak di Kota Tangerang, dimulai dari bulan Maret seperti itu hingga akhirnya sampai sekarang di bulan September, hingga akhirnya di bulan September, ya beberapa bulan sudah dijalani, ada sukanya, ada dukanya gitu. Bahkan sebelum COVID pun di bulan Januari di Kota Tangerang di akhir tahun 2019 kita sudah dapat musibah banjir dengan data itu 10 kecamatan yang terdampak banjir. Januari, Februari sampai awal Maret kita ngurusin banjir, memang terus menerus tiap bulannya. Lalu berikutnya ada musibah baru di Indonesia dan Kota Tangerang kena juga, yaitu wabah COVID-19 yang akhirnya kita terus berjalan nih, saya bersama teman-teman relawan lainnya dari bulan Januari hingga bulan Agustus, ya benar-benar bukan menyisihkan waktu lagi, tapi memberikan waktu untuk mengabdi di Palang Merah Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang biasanya saya sering lakukan selama di awal tahun 2020 hingga sekarang ya cukup banyak, terutama di ketika kegiatan banjir, penanganan banjir di bulan Januari sampai bulan Maret itu saya sebagai tim posko itu bergerak di posko, pusat komunikasi, bisa dibilang tanggung jawab saya ketika teman-teman membutuhkan komunikasi, lalu berikutnya ada mitra atau orang luar membutuhkan informasi, maka itulah yang harus saya kerjakan, itulah tanggung jawab saya. Jadi bisa dibilang PMI ketika bencana itu terlihat profesional, itu bisa dilihat di poskonya seperti itu. Lalu selain itu ketika percepatan COVID, ketika wabah COVID melanda di Kota Tangerang, beberapa hal juga saya lakukan, ya mungkin diantaranya sebagai petugas spray juga. Petugas spray ya bisa dengan mobil, bisa dengan alat manual, atau mungkin alat elektrik seperti itu, atau mungkin nanti kita membantu gitu dari PMI Pusat, karena memang kebetulan PMI Pusat datang ke Kota Tangerang untuk ya sebagai kontribusi juga kali ya, dari PMI Pusat ke wilayah sekitarnya di Jabodetabek, dan kita diminta untuk memandu keberangkatan mereka dan menyusuri wilayah Kota Tangerang untuk melakukan spray desinfektan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan, yaitu seperti misalnya di promosi kesehatan, seperti itu promosi kebersihan, dan memberikan masker dan hand sanitizer gratis kepada masyarakat yang kita nilai membutuhkan. Lalu kegiatan di bulan-bulan akhir Agustus hingga akhirnya di awal September, ya akhirnya lebih banyak mengingatkan masyarakat supaya pakai masker, supaya jangan lupa cuci tangan, supaya jangan lupa berjaga jarak, terus mengingatkan juga ya jangan sering-sering keluar rumah, jangan sering-sering main, ya karena ya ironisnya meskipun kita sudah berusaha gitu memberikan waktu supaya masyarakat bisa mencegah
akhirnya bisa mencegah bertambahnya wabah COVID. Tapi ternyata ketika jadi di lapangan ya seperti nggak ada COVID lah di masyarakat. Itu adalah beberapa kegiatan saya di Palang Merah Indonesia, dan sebenarnya masih banyak lagi kegiatan lainnya yang mungkin ya cukup panjang lah, karena dari 2017 sampai 2020 sudah hampir 3 tahun saya mengabdi di Palang Merah Indonesia sebagai relawan. Ya intinya banyak cerita, banyak ilmu, banyak kawan juga yang memang sangat berharga dan tidak bisa terlupakan yang membentuk jati diri saya. Sebagai anak muda, sebagai orang yang punya jiwa kemanusiaan, saya menyarankan untuk mungkin muda-mudi di masyarakat, khususnya mungkin di wilayah Kota Tangerang, yang memang ingin ikut bergabung tapi belum ada wadahnya, atau mungkin bingung nih mau menyalurkan tapi nggak tahu apa yang harus dilakuin, itu bisa bergabung. Bisa sangat saya anjurkan untuk bergabung ke relawan di Palang Merah Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, karena memang cukup banyak yang bisa diceritakan, dan kalau mau ngobrol ya bisa sampai berjam-jam gitu. Itu saja, terima kasih. Semoga selalu sehat, semoga wabah COVID cepat menghilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.